Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ini Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan Miss Tiara. Mohon maaf ini ganggu liburannya gitu, nggak enak hati sebetulnya ya. Tapi ya alhamdulillah dengan atas izin Allah ya Bapak Ibu mau hadir gitu ke aksi nyata atau diseminasi tugas modul ajar di pendidikan modul 1.1 di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kalam, yuk kita mulai aja dialog kita pada hari ini. Nah, di sini sebetulnya apa sih Bapak Ibu kegiatan ini gitu ya. Ini adalah bentuk dari aksi nyata tentang pendidikan guru penggerak yang sudah dilaksanakan untuk di modul 1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, di sini mohon izin sharing aja. Jadi diseminasi itu hanya sharing session, tapi sambil berdialog gitu. Kira-kira barangkali ternyata justru Bapak Ibu justru lebih paham dibanding materi-materi yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Jadi nanti kita sambil ngobrol aja ya. Nah, di sini maksud tujuannya tuh tadi, jadi karena guru penggerak itu maksudnya adalah untuk lebih memberikan info-info terupdate lah istilahnya gitu ya kepada sekolah-sekolahnya agar tujuan pendidikan di negara Indonesia itu maksudnya sama satu dan visi misinya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kita kenalan dulu nih ya Bapak Ibu ya sama sosok Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi profilnya adalah Ki Hajar Dewantara, tapi nama aslinya itu justru Raden Mas Suwardi Suryoningrat, lahirnya pada tanggal 2 Mei. Makanya kenapa sih lahirnya tanggal 2 Mei terus Hari Pendidikan diperingati di tanggal 2 Mei karena berawal dari kelahiran Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Terus kenapa sih disebut Bapak Pendidikan? Ternyata ketika zaman Belanda penjajahan itu Indonesia kan memang tidak bebas untuk menuntut ilmu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu yang salah satunya pendiri taman siswa atau sekolah yang pertama diadakan di Indonesia supaya orang-orang Indonesia tuh merdeka gitu, bisa lebih pintar karena potensinya itu ketika orang itu berpendidikan maka dia akan merdeka, maksudnya seperti itu. Makanya kenapa Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena memang pahlawan pendidikan di Indonesia. Nah, terus berlanjut nih, kira-kira ada apa sih gitu ya. Nah, sebelumnya kita intermezzo dulu. Kira-kira kalau kita sebagai guru, kalau kita ditanya gitu, apa sih pendidikan itu menurut Bapak Ibu tuh kayak gimana ya gitu. Kira-kira ada yang mau coba sharing nggak Bapak Ibu? Mindset pertama tentang pendidikan yang menurut Bapak Ibu tahu sebagai guru tuh seperti apa? Mangga Bapak Ibu boleh? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Aku mungkin ya. Oh iya boleh Bu Ardah, mangga. Sedikit saja mungkin awalnya ketika mendengar pendidikan itu memang sesuatu yang serius gitu ya, untuk sesuatu yang ditekankan betul-betul karena memang itu adalah salah cara untuk memperbaiki masa depan kalau kata seseorang. Memang dari pendidikan banyak sekali jalan yang bisa terbuka, di antaranya pastinya dari jalan ekonomi dan segala macamnya. Mungkin dari pendidikan insya Allah itu bisa berguna gitu. Masya Allah. Ini mah udah langsung ditutup ini. Bener banget Bu Arda. Iya, jadi ternyata ketika saya belajar modul ini, ya Bapak Ibu ya ternyata betul yang dikatakan Bu Arda itu adalah cikal bakal masa depan itu berawal dari pendidikan. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai guru nih ketika ketika kita di sekolah itu sebagai pendidik itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata ini pengantar yang sangat baik sekali statementnya dari Bu Arda gitu ya, sudah bisa mengkonklusikan gitu. Nah, ini kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Ya betul yang kata Bu Ardah sampaikan bahwasanya itu adalah goals-nya. Nah, terus bagaimana dalam prosesnya gitu? Nah, dalam prosesnya ini ternyata pendidikan bukanlah hanya seolah mengajarkan saja gitu. Yang saya ketahui awalnya
saya kan mengajar, jadi saya tahu tuh pendidikan tuh ya sebatas saya mengajar saja gitu, mengajar, memberikan manfaat terhadap anak-anak supaya menjadi bekal di masa depan. Saya berpendapatnya seperti itu tuh sebelum saya mempelajari modul ini. Nah, ternyata jauh dari itu, pendidikan adalah proses di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka tuh dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksud kebahagiaan dan setinggi-tingginya tuh maksudnya gimana? Jadi si anak itu akan menjadi manusia yang terbaik versinya masing-masing gitu. Nah, tugas kita tuh di sini hanya menuntun yang potensinya sudah ada di anak-anak itu, ya kita tuntun menjadi manusia yang terbaik di versinya masing-masing. Nah, gitu, untuk menjadikan dia sebagai manusia yang yang bisa berkolaborasi juga di masyarakat dan kedepannya bahkan bisa berkolaborasi bersaing di dunia di dunia bekerja sama dan lain-lain gitu maksudnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Nah, terus bagaimana nih interpretasinya tentang definisi? Jadi kira-kira nih ya Bapak Ibu, apakah kira-kiranya seperti ini gitu ya. Pendidikan bukanlah hanya sekadar memberikan sebuah ilmu atau manfaat, tetapi juga proses menumbuh kembangkan potensi yang sudah ada dalam diri setiap anak sejak ia dilahirkan, agar mereka dapat menjadi manusia yang terbaik versinya masing-masing. Nah, dari prosesnya ini akan memunculkan goals yang tadi yang dibilang sama Bu Wardah, bahwasanya itu mempersiapkan masa depan generasi bangsa yang bisa meneruskan menaikkan derajat negara gitulah, kondisinya seperti itu. Maksudnya tuh ternyata seperti itu kalau dari Ki Hajar Dewantara. Nah, pendek pengetahuan saya tuh bayangannya saya cuman ngajar, yang penting anak tuh paham materi saya gitu ya. Ternyata memang betul jauh dari itu semua. Ki Hajar Dewantara menyiapkan bahwasanya filosofi pendidikan itu nggak cuman di bangku sekolah aja, tapi justru mempersiapkan mental dia agar dia bisa bersaing di luar setelah dia selesai sekolah gitu, sehingga dia bisa berkolaborasi dengan orang banyak. Nah, selanjutnya di sini ada kodrat yang memang khas banget dibahas di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa sih itu kodrat? Kodrat alam dan kodrat zaman, dibagi menjadi dua. Jadi kodrat alam itu yang memang betul-betul ada pada diri si anak. Anak itu dilahirkan ternyata dia sudah punya bibit talenta jadi penyanyi gitu. Sudah punya bibit talentanya dia bahkan jadi ilmuwan. Nah, itu tuh ternyata ada di kodrat alam gitu. Nah, terus ini juga berkaitan dengan lingkungan hidup dia tinggalnya di mana, terus asuhan orang tuanya bagaimana, mindset orang tuanya bagaimana terhadap lingkungan sekitar, terus budi pekerti yang dibangun sama orang tuanya tuh gimana di rumahnya, sehingga dia datang ke sekolah tuh dengan kondisi mental yang seperti apa. Nah, itu ada di kodrat alam gitu. Terus ada juga kodrat zaman. Jadi kodrat zaman itu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan waktu. Kayak sekarang kan suka ada istilah Gen Z gitu ya, terus istilah gen milenial gitu, terus ada gen kolonial gitu ya. Maksudnya ternyata di situ kita tuh kapan lahir dan kita kapan hidup, kapan kita belajar dan kapan kita bisa berkolaborasi setelah kita belajar, setelah kita sekolah gitu. Nah, ternyata hal-hal ini justru yang harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang guru. Jadi seyogianya kita itu mengetahui zaman sekarang itu sedang dituntut apa anak-anak itu gitu. Ketika anak-anak sudah dituntut teknologi, maka kita juga harus mengupgrade pembelajaran kita tuh berbasis teknologi supaya mencukupi kebutuhan si anak itu untuk bisa memenuhi kodrat zamannya gitu. Jadi nggak out of date lah gitu ya jatuhnya. Maksudnya tuh ternyata seperti itu. Nah, selanjutnya nih, tugas guru tuh ngapain sih? Nah, ada filosofi yang memang ternyata sangat menarik perhatian juga, dan ini tuh ternyata bisa jadi ilmu parenting bukan hanya untuk guru tapi untuk orang tua gitu. Nah, bahwasanya di sini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ketika anak dilahirkan sejatinya bukanlah layaknya kertas kosong yang bisa diisi dengan mudah oleh orang dewasa. Namun, anak itu sudah memiliki coretan-coretan samar
yang tugas orang dewasa lah untuk menebalkan hal-hal yang baik. Jadi ada coretan yang bibitnya tuh anaknya pemarah gitu, terus bibitnya tuh ternyata anaknya penyabar. Itu tuh memang sudah ada kodratnya, sudah dilahirkan dengan tulisan-tulisan samar tersebut. Sehingga orang dewasa di sini tugasnya adalah menebalkan hal-hal yang lebih baik dan membiarkan hal-hal yang kurang baik itu agar tetap samar supaya tidak menjadi lebih buruk gitu. Nah, itu tugas orang dewasa, begitupun dengan kita tugasnya sebagai guru di sekolah, yaitu menumbuh kembangkan potensi yang memang sudah ada sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu di dalam kelas. Masya Allah. Kira-kira ada yang mau beranggapan nggak Bapak Ibu di sini sampai di sini nih? Apa mau langsung lanjut dulu? Lanjut nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ya. Nah, terus hal yang perlu ditambahkan dalam mendidik itu ternyata menuntun. Definisi menuntun bukan menuntut. Nah, apa sih menuntun? Menuntun itu tidak memaksakan kehendak bahwa setiap murid harus sama kemampuan yang ia capai. Diibaratkan seperti petani padi. Maka si anak-anak ini akan tumbuh menjadi padi atau bibit padi yang terbaik jika dituntun, bukan menjadi atau bukan bisa menjadi jagung ketika dia bibitnya adalah padi. Nah, analogi ini tuh maksudnya gini, ketika si anak itu memang punya potensi di tahsin, bagus sekali tahsinnya, fasih sekali, terus saya memaksakan anak tersebut bisa untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, ternyata itu saya tidak bisa karena kondisinya kodrat yang dilahirkan adalah potensi dia sebagai menguasai tentang tahsin, bukan menguasai tentang bahasa Inggris. Maksudnya seperti itu analoginya. Nah, sehingga seorang petani ini hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah saja, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi agar dan lain sebagainya. Jadi tugasnya guru tuh hanya menuntun dan disingkirin tuh hal-hal yang jeleknya gitu. Jadi misalnya norma-norma yang jelek itu kita kasih tahu supaya dia tuh lebih tahu bahwasanya ini yang baik dan ini yang buruk gitu. Jadi hanya sampai sebatas itu gitu. Kita nggak bisa menuntut anak kita tuh bisa dalam satu bidang atau menguasai semua hal karena ternyata kodrat alamnya dia tidak memiliki itu semua gitu. Semua orang beda gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Nah, terus fungsinya itu untuk apa sih dari situ? Nah, dari situ diharapkan ketika memberikan tuntunan pendidikan yang baik, akhirnya si anak itu memiliki kontrol diri terhadap dirinya sendiri dari gangguan-gangguan atau distraksi-distraksi dari luar maupun dari dirinya. Contoh, dia sedang kondisinya nih, dia sedang marah karena dia kecewa. Nah, hal-hal tersebut itu kan datangnya dari diri sendiri juga. Nah, ketika kita sudah menuntunkan pendidikan yang terbaik, maka si anak itu bisa mengontrol emosinya, sehingga si anak itu bisa memerdekakan dirinya sendiri. Dia tahu keinginannya tuh apa setelah ini, dia tahu harus bagaimana setelah ini, gitu maksudnya. Nah, sehingga setelah itu akan muncul yang namanya budi pekerti. Dan budi pekerti itu tuh apa? Ternyata budi pekerti itu bukan hanya sikap. Saya tuh baru tahu Bapak Ibu bahwasanya budi pekerti itu yang diibaratkan sama Ki Hajar Dewantara adalah tentang cipta itu pikiran, kalau rasa itu hati. Jadi pikiran dan hati, perasaannya itu sejalan gitu, selaras, sehingga dia menciptakan sebuah kemauan untuk dia menjadi manusia yang berkarya dan bermanfaat di kemudian hari gitu. Maksudnya tuh ternyata seperti itu. Nah, selanjutnya dari budi pekerti tersebut dia akan menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka, manusia yang mampu memilih keinginannya mau jadi apa, potensi yang dia mau gali lagi apa, dan dia akhirnya bisa menjadi masyarakat yang berkolaborasi dengan baik gitu di kemudian hari di masa depannya gitu. Nah, kalau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kompleksnya tuh seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira nih sekarang, adakah pengalaman dari Bapak Ibu di sekolah saat mengajar? Apa Bapak Ibu sebetulnya ternyata tanpa disadari nih, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menuntun, terus ada kodrat alam, ada kodrat zaman, ada filosofi petani, terus ada garis-garis samar yang sudah dimiliki oleh anak tuh ternyata Bapak Ibu tuh sudah ngeh di situ, cuman kita belum tahu aja gitu. Maka kira-kira siapa nih yang mau bercerita? Kira-kira
ada nggak? Oh ya Miss, ternyata gitu waktu saya mengajar, saya teh susah banget ngajarin anak teh ini. Oh iya, mungkin dia memang bukan di situ bidangnya. Ternyata saya sudah memahami yang namanya kodrat alam gitu. Ada juga ketika si anak ini datang dengan kondisi yang aduh lesu gitu, ternyata dia lagi ada masalah di keluarganya gitu. Terus kita menuntut dia untuk belajar gitu ya sesuai dengan apa yang kita mau. Oh ternyata itu hal yang salah ya Miss, karena ternyata kalau dilihat dari kodrat alamnya, ternyata si anak tersebut sedang tidak baik-baik saja mentalnya sehingga tidak bisa belajar gitu. Mangga Bapak Ibu yuk, kira-kira siapa yang mau sharing pengalamannya aja, kira-kira ternyata itu tuh ini ya Miss, ternyata itu tuh ini gitu. Kira-kira ada Ibu, Bapak semuanya nih, Pak Amai. Oh Bu Yeti, mangga Bu Yeti. Sendiri ya. Tadi kan menuntut ya. Mungkin kalau saya sih kebetulan kan Faras itu kan di rumah memang dididik sama saya sendiri gitu ya, di sekolah juga ya gitu. Iya. Nah, Faras itu sekarang kan tahu sendiri ya. Nah, sekolahnya itu kan ininya apa kurikulumnya pakai itu gitu, dan dia agak berat gitu sebetulnya sama aduh papa nggak bisa gitu. Iya. Jadi sebenarnya Iya, berarti Bu Yati sudah paham nih bahwasanya ternyata Faras itu memang potensinya gitu, kodrat alamnya adanya di tahsin, sehingga memang ada beberapa mata pelajaran gitu ya yang memang belum bisa dikuasai secara sepenuhnya oleh Faras. Masya Allah, tabarakallah. Bu Yati, hatur nuhun Bu Yati. Ya mangga Bapak Ibu, selanjutnya ada yang mau memberikan tanggapan lagi, flashback aja gitu ketika mengajar, ternyata saya tuh pernah gini Miss, ternyata gini ya gitu. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Kira-kira nih, ada Pak Amai, mangga Pak Amai. Pak Amai sharing nih tentang Fadil. Nah iya. Saya mau sharing juga pengalaman saya selama di sekolah ya. Khususnya itu saya mendampingi anak yang spesial. Dikatakan spesial karena ya anak yang saya pegang ini berbeda lah dengan yang lain gitu. Dan dalam artian ya spesial lah. Nah itu ternyata pemikiran juga dengan pemikiran ya dari orang lainnya. Masya Allah. Jadi hanya saja kitanya aja yang belum tahu, melainkan kita hanya perlu menutup potensi yang dia dapat gitu. Hanya itu mungkin ya, seperti halnya kayak dibandingkan dengan teman-teman yang sudah belajar matematika. Anak yang saya dampingi ini mereka tidak suka keduanya, yaitu justru itu tidak perlu memaksa untuk apa ya, untuk dia bisa dibandingkan, kita coba tuntunlah apa sih potensi yang dia miliki, begitu Mas ya, mereka itu ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Pak Amai, betul sekali ya, memang ada manusia yang memang diberikan anugerah sama Allah itu yang berbeda gitu ya. Contohnya yang Pak Amai sedang lakukan sekarang itu mendampingi Fadil gitu ya, Ananda. Fadil ternyata memang potensinya tuh bukan di pelajaran gitu. Mungkin Pak Amai bisa lihat ternyata dia di segi keterampilan yang lain bagus gitu. Contohnya aplikasi apa IT-nya dan lain-lain, minatnya seperti apa gitu ya. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik sebetulnya. Jadi waktu itu kan saya mengajar juga kan bahasa Inggris, cuman kondisinya memang anaknya juga sama, maksudnya memiliki anugerah yang lain gitu ya. Nah terus pada saat itu bahasa Inggris saya kira nggak bisa nih anak ini karena kan spesial gitu jatuhnya ya. Tapi ternyata justru bahasa Inggrisnya justru lebih bagus dibanding yang lain gitu. Bahkan dia bikin komik bergambar itu conversationnya bahasa Inggris gitu, sampai akhirnya saya tercengang juga ya, wah ternyata spesial anaknya, tapi untuk anugerah potensi dalam pembelajaran bahasa Inggris justru sangat bagus sekali gitu, dan itu memang out of the box ya, yang tadinya kita rasa ternyata anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran, tapi ternyata
justru potensinya ada di situ gitu. Dan kalau ngobrol juga justru malah pakai bahasa Inggris, memang ada beberapa yang seperti itu juga. Nah itu juga akhirnya saya membuka mata saya, ternyata kodrat dia tuh memang seperti itu gitu ya, pasti diberikan anugerah yang lain, tapi dalam artian yang di atas rata-rata juga untuk memahami pembelajaran bahasa Inggris gitu. Iya betul sekali Pak Amai. Nah di sini sempat kemarin waktu webinar, jadi kan ada kasus di mana guru guru bahasa Inggris juga nih, kondisinya anaknya tuh udah SMP tapi masih belum bisa baca tulisan bahasa Inggris tuh belum bisa gitu ya. Nah terus gimana nih caranya kita sebagai guru, katanya gitu kan. Sedangkan kan kita punya target-target di sekolah ya, itu kan dilemanya kita ya, kita diberikan pemahaman bahwasanya ternyata kodrat alam itu tidak bisa dipaksakan, tetapi di sekolah memberlakukan istilahnya KKM gitu, yang memang sulit untuk dicapai untuk anak tersebut gitu. Itu gimana caranya gitu, sampai akhirnya justru balik lagi ke diri masing-masing ya Bapak Ibu. Dengan seperti itu maka sebetulnya memang Bapak Ibulah yang dipilih oleh Allah supaya bisa mengatasi anak tersebut gitu. Jadi jawabannya itu sekonkret itu pertanyaannya, jawabannya hanya itu, karena memang sekodrat-kodratnya petani itu yang memang nggak bisa buat merubah si padi menjadi jagung gitu. Akhirnya mau gimana juga gitu istilahnya, ketika dia memang tidak bisa, ya kita hanya bisa berluas hati gitu akhirnya. Tapi sebelumnya harus ada juga usaha-usaha yang kita gali supaya benar-benar apakah memang betul potensi dia tidak ada di bidang ini gitu, dengan cara remedial gitu ya, dengan cara dialog secara individu, dengan cara pendampingan khusus gitu, sampai akhirnya memang diklasifikasikan bahwasanya anak ini memang tidak memiliki atau sudah bakatnya memang bukan di sini gitu. Kemarin tuh bahasannya sampai di situ Pak Amai. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Pak Amai ya. Jadi saling sharing juga nih. Kira-kira ada yang mau sharing lagi nggak nih Bapak Ibu? Atau kita konklusikan saja, kalau tidak ada yang mau sharing, kita konklusikan saja nih kesimpulannya bagaimana dari pertemuan kita kali ini. Ada yang mau membuat closing statement mungkin setelah ini? Mangga? Boleh aku ya. Oke, boleh Bu Rizka, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin bukan kesimpulan ya Miss, tapi lebih ke apa yang saya dapat ya dari apa yang Miss Tiara jelaskan pada hari ini gitu. Jadi memang benar gitu bahwa anak-anak kita itu semuanya pada dasarnya adalah istimewa gitu. Cuman memang ada beberapa pengaruh yang memang menjadikan mereka itu tumbuh atau berkembang baik sesuai maupun tidak sesuai dari harapan kita sebagai guru atau dari orang tuanya masing-masing gitu. Jadi mungkin adanya kodrat alam sebenarnya itu kalau kita bicara kan berarti kan orang tua maunya itu sudah dari sananya gitu. Tapi ternyata sebenarnya itu bisa dioper dengan coretan yang mana yang mau ditebarkan gitu. Apakah sikap mamanya atau sikap rajinnya gitu. Jadi sebenarnya memang semua anugerah itu Allah kasih baik dan buruknya. Yang perlu kita gali, mana yang perlu kita pelajari, ajarkan baik ke anak-anak kita di rumah maupun di sekolah adalah yaitu menorehkan hal-hal baik dalam diri mereka yang nantinya mereka bisa berkembang baik di lingkungan mereka di keluarga, di sekolah maupun di waktu mereka besar nanti. Itu aja paling Miss. Masya Allah, ya dapat konklusi, dapat ini ya apa tuh pencerahan dari Bu Rizka, benar. Jadi tugas kita memang hanya menebalkan sesuatu yang memang sudah ada, tapi perlu digarisbawahi juga
bahwasanya ternyata garis-garis itu bisa kita pertegas gitu istilahnya. Jadi karena memang sebetulnya sudah memiliki garis-garis samar, maka kita pertegas lagi. Jadi kalau misalnya memang ada orang tua, betul kata Bu Rizka, anaknya udah kayak gitu wataknya Miss gitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa berikan tuntutan budi pekerti, tuntutan pendidikan bahwasanya hal-hal tersebut bisa kita minimalisir mah gitu ya maksudnya Bu Rizka. Oke, terima kasih Bu Rizka untuk statementnya nih. Selanjutnya mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Sudah ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Silma mungkin? Oke, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas semua atensinya, atas semua keaktifan dalam berdialog kita pada kali ini. Masya Allah, tidak terasa 25 menit menurut saya. Itu hal yang sebetulnya lama kalau cuman ngomong doang, tapi ternyata dengan sharing seperti ini kita jadi lebih terbuka mindset kita ya, bahwasanya ternyata pendidikan itu tidak hanya soal tentang pengajaran, tidak hanya soal tentang bagaimana kita caranya menargetkan sesuatu, tapi ternyata ada hal-hal di balik itu yang memang harus kita pahami bersama, dan tugas kita itu sebagai guru untuk memberikan kayak pengertian juga gitu kepada orang tuanya, bahwasanya ini bukan tugas kami saja Bu gitu, karena ada tanggung jawab orang dewasa juga di dalamnya gitu ya, yang tadi Bu Rizka sudah bilang bahwasanya ada garis yang harus bisa ditebalkan, dan itu memang bukan hanya guru saja yang bertugas gitu, tapi lebih ke role play orang tuanya di rumah juga gitu ya. Alhamdulillah, kalau seperti itu mari kita stop sharing, dan Masya Allah tabarakallah, terima kasih atas atensinya kembali, atas bantuan Bapak Ibu semua, kita bisa berdialog interaktif pada hari ini. Mari kita foto bersama untuk mengunci kegiatan hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Jangan begituin, udah aja gitu gampang itu. Change layout tile. Oke, nah seperti ini terlihat semua ya. Oke, saya izin balik sih kameranya. Iya ya. Nah, itu ada. Bentar. Oke, kita share ini dulu kita foto dulu sebentar. Fotonya emang rada lama ini di laptop saya. 1, 2, 3. Oke, baik. Turun Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau menutup agenda kali ini? Ya sudah ya. Oke, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kita nggak bisa ngobrol ya. Nanti kita ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, bubar. Assalamualaikum.